Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Matchday kedua Chess Champion Tour seri final mempertemukan Nakamura versus Rajabov, Artemiev versus Aronian, Maxime Lagrave versus Wesley So, Shahryar Mamedyarov versus Magnus Carlsen, dan Anish Giri versus Jan-Christophe Duda. Sampai matchday pertama kemarin kawan, Magnus Carlsen sementara memimpin puncak klasemen. Ini dihitung secara akumulasi kawan, dari seri pertama sampai seri final babak pertama kemarin. Dan untuk pagi ini kita akan tetap mengulas permainan sang mega bintang, yaitu Magnus Carlsen versus Shahryar Mamedyarov. Dan kita sekarang langsung ke atas papan. Dan game yang admin pilih ini kawan untuk kita ulas adalah permainan Armageddon mereka. Karena mereka bermain cukup ketat kawan, bermain 4 kali game rapid saling mengalahkan, dilanjut dengan 2 kali permainan blitz juga saling mengalahkan, yang akhirnya berlanjut ke permainan Armageddon ini. Dan kita mulai di sini Carlsen pegang putih, mengawali permainan pion D4. Sekali lagi kawan, mungkin sebagian kawan-kawan ada yang belum tahu, dalam permainan Armageddon ini hitam mendapatkan kontrol waktu hanya 4 menit, sedangkan putih mendapatkan waktu 5 menit. Tapi jika permainan berakhir remis kawan, maka hitamlah sebagai pemenangnya. Dan Mamedyarov membalas dengan pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, kuda C3, dan pion A6. Ini adalah variasi Janowski, dan ini untuk ketiga kalinya bermain dengan variasi ini mereka berdua kawan. Pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E, sekarang gajah F4. Sampai di sini kawan, kedua pemain mengulangi langkah yang sama untuk ketiga kalinya. Pada game rapid yang keempat dan permainan blitz mereka yang pertama, mereka bermain dengan variasi-variasi langkah seperti ini. Pada game rapid keempat kawan, Mamedyarov bermain dengan langkah pion C5. Dan di permainan blitz yang pertama, Mamedyarov bermain dengan langkah kuda F6. Dan dua game itu kawan berhasil dimenangkan oleh Carlsen. Dan di langkah berikutnya ini, Mamedyarov kembali membuat langkah kuda F6. Carlsen melanjutkan pion E3 sama seperti dalam permainan blitz sebelumnya. Dan sekarang Mamedyarov mengembangkan gajah gelapnya ke D6 menantang pertukaran gajah gelap. Tantangan ditolak, gajah ke G5. Sekarang gajah E6, gajah putih D3, dan kuda B berkembang ke D7. Dan Carlsen memainkan pion F4. Nanti mungkin diikuti dengan langkah kuda F3 kawan dan rokade pendek. Mungkin rencananya seperti itu. Mamedyarov merespon dengan pion H6 mengusir gajah. Gajah mundur ke H4 dan dikejar kembali oleh pion G5. Di sini kawan, Mamedyarov membuat langkah pengorbanan. Karena setelah pion F pukul pion G5 ini akan dipukul balik oleh pion H dan dipukul balik oleh gajah putih. Dan tujuannya cukup jelas kawan, untuk membuka permainan di sayap raja bagi beteng hitam ini. Pada posisi ini kawan, Mamedyarov mempunyai kesempatan untuk pukul pion yang ada di peta H2 menggunakan gajah ataupun menggunakan beteng. Tapi di sini Mamedyarov memilih langkah pion C6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Tujuannya adalah untuk membuka diagonal peta gelap bagi menteri untuk berkembang mungkin ke peta B6 nanti. Dan di game-game sebelumnya, hitam selalu memainkan gajah ataupun beteng pukul pion H2 ini. Dan di sini Carlsen meresponnya dengan langkah menteri ke F3. Selanjutnya gajah mundur ke E7 untuk memberikan backup lebih bagi kuda F6 kawan. Dan putih melanjutkan pengembangan kuda G ke E2. Menteri hitam ke B6 menyerang pion yang ada di B2. Di sini Carlsen melakukan rokade panjang sekaligus melindungi pion B2-nya. Mamedyarov melanjutkan dengan pion C5 menantang pion putih. Tantangan ditolak, putih memainkan gajah ke C2. Langkah pion pukul pion juga bisa dilanjutkan oleh putih kawan. Selanjutnya akan dipukul menteri hitam dan masih tetap saja putih akan mempunyai keuntungan tempo di sini untuk melakukan serangan berikutnya. Mungkin mengadu gajahnya ke F5 jika tantangan nanti diterima, dipukul balik oleh menteri putih, dan putih akan memberikan tekanan bagi pion yang ada di peta D5 nanti kawan, juga memberikan tekanan bagi kuda yang ada di peta F6. Masih akan membuat putih menang posisi dan tempo di sini nantinya. Tapi Carlsen pada posisi ini tadi tidak memukul pion C5, dia memilih menarik mundur gajahnya ke C2.
Dan barulah di sini Mehmet Yarob melakukan rokade panjang. Carlsen melanjutkan langkah kuda F4 menyerang gajah terang. Gajah ke G4 menyerang menteri. Di sini kawan, Carlsen mengorbankan menterinya untuk sementara. Dia membuat ancaman sendiri, yaitu kuda pukul pion D5, juga memberikan ancaman bagi menteri hitam ini. Dan Mehmet Yarob pukul kuda D5, dipukul balik oleh kuda putih, tetap memberikan ancaman bagi menteri hitam. Dan di sini Mehmet Yarob memutuskan pertukar menteri. Gajah pukul menteri putih, kuda putih pukul menteri hitam dengan tempo skakawan, dipukul balik oleh kuda hitam, dan Carlsen pukul gajah hitam di E7, memberikan ancaman bagi beteng. Di sini gajah hitam pukul beteng D1, dan Carlsen memutuskan gajah ke F5 skak. Di langkah ke-22 ini kawan, Mehmet Yarob menyerah. Sebetulnya waktu kedua pemain masih cukup untuk melanjutkan permainan kawan. Mehmet Yarob menyisakan 2 menit lebih. Carlsen juga masih mempunyai waktu sekitar 3 menit lebih. Tapi pada posisi ini apabila permainan tetap dilanjutkan, tetap saja kawan, putih dalam kondisi unggul. Anggap saja permainan dilanjutkan dengan langkah raja mungkin bergeser ke B8. Putih akan melanjutkan pukul beteng di D8, akan dipukul balik oleh beteng putih, dan raja bisa pukul gajah hitam di D1. Selanjutnya mungkin akan jadi seperti ini kawan. Bila dilanjutkan juga tetap saja putih akan menang karena mempunyai gajah melawan kuda dalam permainan endgame yang terbuka seperti ini. Apalagi juga putih mempunyai keunggulan 1 pion dan pion bebas di sisi kanan papan. Sudah tidak bisa lagi bagi hitam berharap remis apalagi menang dengan permainan endgame melawan Magnus Carlsen seperti ini. Dengan kemenangan di babak tiebreak sini kawan, Magnus Carlsen tidak mendapatkan poin penuh, dia hanya mendapatkan poin 2. Tapi tetap saja ini membuat Carlsen tetap berada di posisi puncak, tidak tergeser oleh Wesley So. Itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen versus Shahryar Mehmet Yarob dalam permainan Armageddon di babak atau di match di kedua semalam. Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan referensi dalam permainan Queen's Gambit Decline, khususnya di variasi Janoski kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.